Halo teman-teman, maaf ya. Maaf ya, tadi sepertinya nggak tahu sinyalku atau sinyalnya pembicara yang kurang eh, baik. Tapi ini kita coba dulu ya. Iya, iya Mbak, tadi error sepertinya. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Aku izin sapa-sapa lagi ya, gitu. Oke, apakah Kak Nasya sudah ada? Oh, belum. Aku coba. Oke, semoga habis ini bisa ya teman-teman. Sinyalnya oke gitu. Ini aku coba mengundang lagi Kak Nasyanya. Mungkin karena juga cuaca lagi hujan ya teman-teman di tempatku, apakah itu juga berpengaruh ke sinyalnya? Tapi kita coba lagi, semoga setelah ini bisa tersambung lagi gitu ya. Iya, dulunya uh, narasumber kita kali ini tuh padahal apa ya, banyak pengalaman di bidang penyintas pelecehan seksual di daerah kampus. Semoga nanti kita bisa tersambung dengan Kak Nasya ini ya gitu. Sayang banget nanti kalau wah ini Mbak Pepi sedang ini ya menceritakan siapa yang akan jadi narasumber kita kali ini. Jadi makin penasaran nggak nih?
semoga Kak Nasya bisa bergabung. Wah, Mbak Pepi ini nih memberikan kita, sebelum masuk ke IG Live ini, memberikan sedikit pertanyaan dan juga mungkin ini bisa jadi salah satu pemantik untuk IG Live kita kali ini. Nah, kalau ada yang bilang katanya, wah kalau narasumbernya bening cantik gini bakal melek keluar dalam nih. Nah, kira-kira jokes, mungkin kita sering dengar banget ya waktu kita ngezoom gitu, terus narasumbernya terlihat cantik tapi dia ngejokes dengan hal-hal seperti ini. Mungkin kita menganggapnya ya biasa aja, kan dia memang cantik gitu. Nah, kalau hal-hal seperti ini Halo Kak Nasya, ya Halo, ampun. alhamdulillah kita bisa ke kontak Alhamdulillah nih. ya Kak, setelah Mm-mm. oke teman-teman, nggak penasaran lagi kan siapa narasumber kita kali ini gitu. Oke Kak Nasya, sebelum itu tadi udah kita sedikit ini Kak, ada pemantik dari Mbak Pepi gitu, soal sedikit menyinggung apa aja sih pelecehan seksual yang berbentuk Mm-mm. verbal yang sering banget dianggap angin lalu gitu. Nah, tapi sebelum itu nih Kak, aku mau kenalin dulu siapa narasumber kita kali ini gitu kan. Boleh, boleh. Uh, di sini ada Kak Nasya Ayudianti Ramadhani. Kak Nasya ini mahasiswa hukum Universitas Indonesia ya Kak. Mm-mm. Nah, teman-teman bisa sapa dengan Kak atau Mbak Nasya gitu. Nah, Mbak Nasya ini, Kak Nasya ini salah satu aktivis gender dan dulunya pernah jadi Dewan Penasihat dari Hope Helps UI dan Iya. memiliki ketertarikan dengan hukum dan kondisi penyintas korban pelecehan seksual. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih Kak dengan teman-teman dari teman Sintas kali ini, boleh dong Kak Nasya sapa-sapa dulu teman-teman di sini. Mungkin ada yang pengen kenal Kak Nasya nih lebih lanjut. Halo semuanya. Pertama-tama aku juga pengen bilang terima kasih banyak juga ke teman Sintas yang udah ngundang aku buat acara kali ini. Sebelumnya aku juga pernah datang di salah satu acaranya Wiloka dan di situ diskusinya benar-benar bermanfaat banget. Aku senang banget bisa dapat insight dan juga dengerin pendapat teman-teman yang sama-sama peduli sama isu gender juga. Jadi thank you so much udah ngundang aku, and also good night ke semuanya. Thank you juga yang udah teman-teman yang udah nyempetin waktu buat dengerin percakapan ini. Oke, Gitu thank you sih. Kak Nasya. Nah, teman-teman mungkin kita tadi agak sudah, aduh gimana ini sinyalnya nggak bisa. Aku juga cemas dengan hal itu gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa bergabung lagi dan langsung ditemani langsung oleh narasumber kita yaitu Kak Nasya. Nah, teman-teman, aku mau ingetin lagi kalau teman-teman pengen nanya atau cerita bisa langsung kirimkan di komentar ataupun kolom yang ada tanda tanyanya itu di sebelah kanan. Nanti akan dijawab bareng-bareng bareng Kak Nasya. Oke Kak, sebelum itu udah ada nih beberapa pertanyaan yang coba kami susun nih sama tim. Nah, yang pertama itu kan kita akan bahas tentang lelucon seksual ya Kak, yang dianggap angin angin lalu gitu. Nah, sebelum itu boleh dong Kak Nasya kayak spill dikit gitu. Sebenarnya apa itu pelecehan seksual sih Kak gitu. Oke. Thank you Kak Putri pertanyaannya, promnya juga. Nah sebenarnya kalau misalkan kita merujuk ke definisi sendiri, tentunya kan ada banyak ya definisi dari kekerasan seksual itu sendiri. Ada definisi dari UN Women juga, ada definisi dari hukum positif
kita sendiri di Indonesia. Tapi kalau misalkan definisi aku di sini, definisi yang aku rujuk itu ke definisi dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Jadi kekerasan seksual itu setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang bagian tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena adanya ketimpangan relasi kuasa, gender yang berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Dan yang perlu aku tekenin di sini, kekerasan seksual itu merupakan tindakan yang terjadi tanpa adanya tanpa adanya persetujuan atas aktivitas seksual, baik itu candaan, baik itu obrolan dan hal yang tidak diinginkan, seperti itu sih. Oke, highlight-nya di sini berarti semacam paksaan ya, Kak? Iya. Suatu hal yang dipaksakan itu akan merujuk pada pelecehan seksual tersebut gitu. Nah, sebenarnya pelecehan seksual ini bisa terjadi di lingkup pertemanan kah, Kak? Di lingkup terdekat kita gitu? Oh iya, bisa banget. Tentu aja. Mungkin kalau misalkan tadi Kak Putri juga udah mention terkait bentuk paksaan, kata paksaan itu kan sesuatu yang bentuknya aktif ya teman-teman. Jadi kayak paksaan itu ibaratnya kayak kita ingin memaksakan kehendak kita atas terhadap orang lain gitu kan. Tapi sebenarnya kekerasan seksual itu juga bisa terjadi dengan cara yang lebih implisit gitu, cara yang lebih subtle. Kayak bahkan ada orang yang dia tuh nggak sadar kalau misalkan apa yang dia omongin, apa yang dia bicarakan itu sebenarnya telah melecehkan seseorang atau dia membuat seseorang tersinggung dengan apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan gitu. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan seksual itu kan termasuk bentuk nonverbal juga kan. Dan ini sangat sering ditemukan di tongkrongan atau misalkan tempat kita ngobrol sama orang, just pertemanan gitu. Kayak lingkup pertemanan in general tuh sebenarnya banyak juga kekerasan seksual yang terjadi gitu. Oke, cukup menarik sih ya bahwa kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu lingkupnya bisa aja ke orang-orang yang terdekat kita ya Kak, bisa Iya, aja tentu teman aja. ataupun keluarga sekalipun. Benar. Oke, boleh dong mungkin kita masih agak tadi yang Kak Nasya bilang bahwa banyak hal yang nggak kita sadari bahwa itu disebut kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Kalau Kak Nasya bisa bilang seperti apa aja Kak bentuknya yang sering kita sadari gitu? Ini sih tentunya macam-macam ya bentuk dari kekerasan seksual yang kita nggak sadarin. Mungkin di sini teman-teman ada yang juga pernah ngeliat in real life gitu, nggak terhadap kalian, tapi di lingkup pertemanan kalian sering denger candaan yang seksis gitu, atau misalkan dalam tongkrongan kalian kayak ngobrolin misalkan nih ada kayak artis gitu kan, terus kalian kayak ngefans banget sama artisnya, terus kalian komen hal yang very inappropriate gitu, hal yang nggak pantas, kayak aduh oh my god rahim aku anget, aduh aku ngomong aja jijik kayak something like that gitu loh, yang kayak aduh mas ganteng banget, buka dong bajunya apa gitu. Kayak itu tuh sesuatu yang sebenarnya sering juga kan kita temuin gitu di komentar media sosial, atau bahkan ketika kita lagi ngobrolin orang yang kita sukain gitu kan, tapi kita ngobrolin itu dengan cara yang sangat mengobjektifikasi orang tersebut. Jadi kita bukan ngomongin kualitas diri yang bikin kita tertarik sama dia, tapi lebih kepada atribut fisik yang kita telah seksualifikasi gitu. Itu bukan sesuatu yang pada dasar hal yang seksual, tapi karena kita mengobjektifikasi orang, kita jadi lebih mudah untuk mengobjektifikasi orang tersebut dengan cara sexualizing them gitu. Dan menurut aku sih kalau misalkan di masyarakat kita gitu ya umumnya, kayaknya tuh masih ada standar ganda gitu, standar ganda terkait apa yang kita anggap kekerasan seksual yang kita nggak sadarin terhadap perempuan dan laki-laki gitu. Contoh khususnya kayak kalau misalkan komen inappropriate tersebut dilontarkan gitu kepada perempuan, respon orang akan lebih, dan terutama karena mungkin di sosial media juga sudah banyak yang cukup paham gitu tentang isu kekerasan seksual. Kalau misalkan ada komen tersebut, orang-orang bisa lebih menerima itu sebagai kekerasan seksual gitu. Tapi kan kita juga harus ingat kalau kekerasan seksual itu bisa terjadi bukan hanya terhadap perempuan kan, tapi juga ke laki-laki dan teman kita yang tidak mengidentifikasikan diri sebagai laki-laki atau perempuan gitu. Dan khususnya
kalau misalkan terhadap laki-laki, kalau misalkan korban itu keberatan gitu dengan komen seperti dibilang ganteng, dibilang cakep, disuruh apa ya, komen-komen buka baju gitu dan yang nggak layak, dan korban itu keberatan atas hal tersebut, justru masyarakat malah gaslighting korban, malah victim blaming korban. Jadi di masyarakat itu masih ada standar ganda terhadap apa yang dianggap kekerasan seksual dalam baik itu lelucon atau komentar atau sekedar yang dianggap sekedar kekerasan seksual verbal gitu sih. Dan itu menurut aku sesuatu yang kita juga harus pahami supaya kita nggak jadi pelaku, teman-teman, gitu sih. Iya, iya. Sih Kak, sering banget ya kita mungkin lihat di komen-komen komentar para artis tuh sering banget mereka ngupload apa tapi yang di komen tuh apa gitu, nggak sesuai sama konteksnya. Oh iya Kak, tadi juga Mbak Pepi tuh udah sempat spill dikit nih, saya kasih contoh sering-seringnya yang terjadi, misalnya kayak lagi ada seminar, webinar di Zoom gitu, kemudian salah satu pesertanya bilang, ih ini narasumbernya cantik banget, gimana nggak bikin aku melek gitu ya. Oke, mungkin dia mau mengapresiasi mbaknya itu, tapi kan konteksnya bukan gitu ya. Seorang yang ketika ingin mengapresiasi gitu, itu juga salah satu bentuknya nggak Kak? Itu pertanyaan yang menarik banget ya, karena aku rasa itu juga sesuatu yang aku sendiri sering lihat gitu loh di dunia maya atau di beberapa webinar yang juga aku pernah ikut di dalamnya. Dan kalau menurut aku sendiri itu definitely itu tentunya bisa menjadi potensi kekerasan seksual sih, terutama kalau misalkan narasumbernya itu merasa keberatan dengan hal tersebut gitu. Mungkin ketika narasumbernya menganggap itu bukan kekerasan seksual dan dia merasa apa ya, terpuji dengan perkataan itu bukan sesuatu yang dia ingin permasalahkan, tapi sebagai general rule, sebagai apa ya, sebagai aturan secara umum, kita juga harus paham kalau misalkan itu kan konteks professional setting ya, itu konteks webinar gitu. Jadi harus ada tata krama, harus ada etika yang juga merujuk pada konteks profesional. Dan kalau misalkan kita ingin mengapresiasi seseorang dalam konteks profesional, kita juga harus mengapresiasi berdasarkan kemampuan mereka, kayak public speaking-nya bagus, atau misalkan saya suka MC-nya sangat engaging, acaranya jadi seru ya, bukan jadi minimizing kemampuan atau misalkan apa ya, kayak overshadowing kemampuan narasumbernya atau kemampuan moderatornya dengan komen yang hanya berfokus pada atribut fisik dari moderator atau narasumber tersebut. Ketika kita ingin, karena general rule kan sebenarnya complimenting someone, apa ya, muji seseorang itu kan nggak apa ya, bukan sesuatu yang buruk gitu kan, tapi kan kita juga harus lihat konteksnya, kita harus lihat situasinya, apalagi kalau misalkan ditambah dengan nada pujian yang kurang cocok gitu, bikin melek nih, maksudnya apa nih gini gitu, kayak kenapa kata-katanya seperti itu gitu, agak aneh kan, nggak perlu dijelasin lebih lanjut tuh, itu sebenarnya udah aneh gitu. Jadi menurut aku juga karena ini memiliki potensi yang besar untuk menjadi verbal sexual harassment, kita semua harus hati-hati juga sih, dan kita harus tahu tempat juga bagaimana kita menyampaikan apresiasi kita, gitu sih paling. Benar banget nih teman-teman. Mungkin ini bisa jadi salah satu insight baru kita ya, kalau kita ingin mengapresiasi orang atau narasumber yang akan bawakan suatu webinar atau artis gitu ya, sesuai konteks aja gitu. Nggak perlu pakai yang biar melek. Nah, biar melek ini jadi tanda tanya, apa yang kau maksud di sini gitu kan ya. Oke. Oke, Kak Nasya. Nah, sebelumnya tadi aku sudah sempat kenalin nih Kak Nasya. Karena Kak Nasya juga dulu pernah ini ya, jadi salah satu anggota Hophouse UI. Itu salah satu seperti komunitas yang bergerak di Satgas Kekerasan di kampus gitu ya Kak. Oke, mungkin Kak Nasya bisa sedikit dong ceritain gimana pengalaman Kakak dulu waktu bergerak di komunitas tersebut, dan
bagaimana cara mengadvokasi ataupun kayak memberikan edukasi ke teman-teman mahasiswa gitu. Oke, thank you Putri pertanyaannya. Iya, jadi aku sampai tahun lalu itu aku jadi bagian dari Hope Helps UI. Dan kalau misalkan sebagai advisory board, kan sebenarnya aku tuh nggak begitu hands-on ya dengan advokasi kekerasan seksual sendiri. Tapi emang di tahun sebelumnya, aku ini menjadi bagian dari advocation teamnya. Jadi kalau misalkan ada kasus kekerasan seksual yang masuk, itu aku dan teman-teman aku di divisi itu yang mengurus gitu. Dan menurut aku, itu merupakan pekerjaan yang benar-benar menantang banget sih, dan terutama kan saat itu belum ada dasar hukum berupa Permendikbud gitu, belum ada Permendikbud 30 nomor 21, jadi kita juga harus kreatif gitu istilahnya kalau misalkan mau nyari dasar hukum untuk melaporkan pelaku gitu. Jadi dulu tuh kita sampai ngelihat ke satu pasal gitu, bahkan dibilang pasal juga enggak, tapi kayak satu bagian dari pasal mengenai etika di dalam menjadi sivitas akademika gitu ya, yang intinya tuh si pasal itu bilang kalau misalkan pelecehan seksual ini merupakan pelanggaran etika gitu, yang sebenarnya pembuktiannya juga susah gitu, karena pengertian kita akan pelecehan seksual itu tuh sudah beda banget dengan pengertian dosen-dosen ad hoc yang mengadili kasusnya gitu. Jadi itu menantang banget sih, dan juga harus apa ya, yang aku bersyukurnya tuh karena teman-teman Hope Helps itu juga saling berempati gitu ya. Jadi kita bisa saling ngedukung satu sama lain sih. Dan menurut aku penting juga selain bidang advokasi kayak bidang kajian, terus kayak bidang PSDM, terus ada juga bidang di sosial medianya gitu kan, marketing yang sama-sama ngumpulin ilmu terkait kekerasan seksual itu apa, kekerasan seksual di kampus gimana cara cegahnya, terus bikin konten yang mengedukasi banyak mahasiswi di UI dan berbagai universitas lainnya juga gitu. Jadi menurut aku it's a very it's very collaborative dan team effort juga sih gitu. Sangat menantang, tapi ya itu juga salah satu perjuangan kenapa Permendikbud itu sekarang ada kan, dan aku sangat bersyukur sih bisa jadi bagian dari itu. Oke, ini keren banget sih. Maksudnya uh, ruang lingkup dari edukasi tentang kekerasan atau pelecehan seksual itu memang harus dimulai dari lingkungan terdekat dulu gitu ya. Salah satunya di Iya. lingkungan kampus. Nah, teman-teman menarik banget nih teman-teman. Kalau yang di sini ada mahasiswa mungkin ya, dan di kampusnya belum ada seperti komunitas pelecehan seksual atau satgas kekerasan seksual, mungkin bisa banget nih nanti follow Kak Nasya ataupun komunitasnya Kak Nasya untuk apa ya, bertanya-tanya atau gimana sih cari tahu gimana cara awal mulainya ada komunitas tersebut dan bagaimana bisa berjalan untuk mengedukasi khususnya mahasiswa yang ada di universitas tersebut gitu. Oke Kak, selanjutnya kita ini nih Kak, ini juga menjadi pertanyaan aku juga sih, mungkin sebagai perempuan juga di sekitarku tuh ada orang yang kayak bersiul-siul, catcalling gitu, dan melontarkan lelucon seksual ke aku gitu. Tapi kadang-kadang aku jadi nggak berdaya nih Kak untuk kayak mengkonfrontasi hal itu gitu. Nah, bagaimana sebaiknya respon aku gitu Kak ketika hal itu dilontarkan ke diri kita gitu. Iya sih, jadi menurut aku itu pertanyaan yang bagus juga gitu, karena itu terkait respons kita dan gimana caranya biar kita merasa aman gitu kan di situasi seperti itu. Menurut aku sebenarnya ada macam-macam cara dari untuk merespons terhadap hal itu. Mungkin kalau misalkan di sosial media ada yang cerita kayak, guys gue barusan di catcall gini-gini, orang tuh lebih gampang gitu loh buat komen kayak, kalau mau sih digituin lo teriak aja, lo tendang aja, apalah lo lawan dong gitu. Tapi sebenarnya in real life kita tuh nggak selalu punya kontrol atas hal itu gitu kan, apalagi kalau misalkan yang catcall kita satu rame-rame gitu kan, misalkan sekumpulan perempuan atau sekumpulan laki-laki gitu kan, atau apalagi kalau misalkan orangnya lebih besar daripada kita gitu kan secara fisik. Jadi sebenarnya ada juga tantangan-tantangan ini yang kita yang kita
hadapi gitu sebagai korban yang merasakan langsung kan. Jadi menurut aku prioritas kita seharusnya dalam respon hal seperti itu adalah gimana caranya kita to create a safe space for ourselves. Jadi kita nggak usah terlalu pikirin respon atau kata-kata orang lain dari gimana harusnya kita ngerespon. Kalau jadi kayak misalkan nih kayak aku boleh cerita nih misalkan dulu tuh pas aku lagi di London, aku lagi jalan sendiri, baru banget turun dari bus, terus tiba-tiba ada bapak-bapak gitu ya, mas-mas, dia nge-catcall aku dan dia beneran ngejar aku, kayak manggil aku, terus kayak aku ya diikutin dan aku ngerasa nggak aman banget. Dan di saat itu aku lagi ibaratnya di negara orang gitu, kayak kalau di Indonesia aja udah takut kan, apalagi tuh di negara orang, aku nggak tahu dia bentukannya kayak gimana, karena aku tuh sampai nggak berani buat nengok sama sekali gitu. Aku nggak berani nengok dan aku nggak mau karena I'm so scared. Dan di saat itu aku bener-bener udah gak bisa mikir, dan what I did, yang aku lakuin adalah aku jalan aja terus, dan aku jalan cepet banget sampai akhirnya aku ngumpet di restoran. Jadi aku nggak tahu itu restoran apa, aku langsung masuk aja, terus aku pura-pura mesen sesuatu gitu. Baru abis itu setelah aku tahu dia udah hilang, bapak-bapak yang ngeliat kalau aku udah hilang, baru aku telepon temen aku ngabarin, guys aku di sini gitu, aku ngerasa nggak aman gitu. Dan menurut aku yang pelajaran yang aku bisa ambil dari hal tersebut, don't think about what anyone else would say, do what makes you feel safe. Dan ketika kamu udah merasa aman, menurut aku kamu harus jangan takut untuk reach out ke orang-orang atau pihak yang bisa ngebantu kamu, baik itu misalkan komunitas kayak Hope Help sendiri, atau misalkan support grup, atau misalkan teman kamu gitu kan, orang tua kamu yang bisa validasi perasaan takutnya kamu, tapi bisa jadi tempat curhat juga. Don't be afraid to contact them. And also kalau misalkan kamu bisa dan kamu masih ingat kejadiannya gimana, laporin juga ke otoritas setempat gitu. Laporin tuh as in gimana ya, sebenarnya aku tuh rada skeptis gitu kan kalau misalkan kayak ngomongin laporin polisi yang beneran bakal bakal ditanggepin gitu. Tapi at least kalau misalkan kita ngelaporin misalkan di daerah A jam X gitu, ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau ciri-cirinya seperti ini melakukan catcalling tersebut, atau misalkan siulan tersebut, local authorities atau otoritas setempat tuh jadi tahu kalau misalkan di situ merupakan daerah yang nggak aman gitu. Jadi secara statistik mereka bisa mendapatkan data itu. Of course, kalau misalkan kita tahu tentang penegakan hukum di Indonesia, aku juga nggak berharap mereka menindaklanjuti kasus itu secara personal dengan korbannya aku, tapi setidaknya secara statistik mereka dapat data kalau misalkan di situ tuh pernah terjadi pelecehan seksual, dan mungkin kedepannya statistik itu juga bisa membantu ketika akan dilakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual tersebut, seperti itu sih. Tapi mungkin kalau misalkan dalam lingkup pertemanan gitu ya Kak Putri dan teman-teman juga, kan kita kadang nggak enak ya kalau misalkan negur teman kita langsung, kayak kadang kita juga nggak mau jadi yang apa sih yang kayak sok bener lah gitu, padahal kan emang bener, tapi kan gimana ya kalau dalam konteks pertemanan. Yang bisa kita lakuin adalah kita tunggu gitu sampai teman-teman kita yang lain mungkin nggak ada, atau kita bilang lewat personal chat kalau kita keberatan sama apa yang orang itu tadi bicarakan. Atau misalkan kalau teman kita yang mereka melakukan itu terhadap teman kita yang lain, dan kita tahu teman kita nggak suka, kita juga bisa bilangnya face to face, one to one, lewat chat, atau misalkan langsung ketemu kalau kalian nyaman. Menurut aku itu juga jadi hal yang berguna gitu, karena sebenarnya kadang tuh mereka bukan selalu, kalau dalam lingkup pertemanan gitu ya, bukan selalu memiliki niat buruk, tapi mungkin mereka lagi kelewatan atau mereka benar-benar nggak tahu. Jadi ini juga bisa jadi apa ya istilahnya tuh tempat buat kita ngedukasi mereka dan ngasih tahu mereka yang benernya gimana. Tapi of course ini kalau misalkan teman kamu itu emang bener, kalian tahu kalau misalkan teman kalian ini bener-bener nggak punya niat yang buruk gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan emang pertemanan itu udah toksik dan itu sudah dilakukan berkali-kali, dan teman kalian ini bukan pribadi yang memiliki niat baik,
menurut aku demi keamanan kita juga, kenyamanan kita juga, mending kita cari teman yang bisa lebih menghargai diri kita dan gak bikin kita ngerasa invalidated gitu. Oke, menarik banget nih. Aku highlight beberapa poin nih Kak. Misalnya kalau tadi Kak Nasya juga cerita pengalamannya waktu di luar negeri gitu ya. Ketika dapat hal-hal seperti itu, ketika teman-teman udah mulai curiga nih, orang-orang yang ada ngikuti kita, menguntit ataupun melakukan hal-hal yang tidak semestinya, teman-teman yang pertama kali harus cari tempat yang aman ya Kak. Itu penting banget. Cari tempat aman. Kalau Kak Nasya tadi seperti kayak mampir di restoran gitu. Nah, kemudian cerita ke orang terdekat gitu. Mungkin kita merasa kayak takut ya ketika langsung melapor ke pihak otoritas. Jadi bisa dilakukan yang kedua yaitu cerita ke orang terdekat kita, misalnya teman atau orang tua. Nah, setelah itu mungkin yang ketiga ya lapor ke otoritas terdekat biar ada warning bahwa di otoritas tersebut warning bahwa di jam tersebut atau ada laki-laki ataupun pelaku lah, misalnya pelaku lah, jangan bilang laki-laki ya, pelaku yang sering berkeliaran dan menimbulkan hal-hal yang gak menyenangkan gitu. Nah, kalau poinnya ke teman-teman seperti Kak Nasya tadi bilang, bisa sampaikan ke personal dulu gitu, face to face atau chat dia langsung bahwa kita merasa keberatan dengan perilakunya seperti itu gitu. Kalau teman-teman di sini ada yang anak psikologi, aku mau nambahin ya Kak, teman-teman bisa pakai kalimat-kalimat yang aku merasa gitu. Mungkin kalau nggak enak menyampaikan hal itu ke temennya, bisa pakai kalimat aku merasa nggak nyaman ketika kamu mengatakan atau membom chatku dengan chat seperti ini, menguntit dan lain sebagainya. Itu sampaikan dengan aku merasa gitu, biar kita nggak seperti menuduh atau bagaimana, tapi apa yang kita rasakan terhadap perlakuan dia. Gitu. Oke, menarik banget nih. Bicara kita bareng Kak Nasya kali ini. Nah, teman-teman gimana nih responnya terhadap bicaraan kita kali ini nih? Oh, ini Kak, aku sedikit bacain ya Kak, dari tadi ada yang berkirim, kampusku di Universitas Mercu Buana baru menyelenggarakan webinar tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Materinya serupa dengan yang di-share di live session ini. Good job, Mas Sintas dan speakernya Kak Nasya. Oke, terima kasih Kak Putra Aryakbar. Kalau IG Live kita kali ini juga bisa jadi insight baru bagi teman-teman semua. Nah, teman-teman yang mau bertanya boleh banget langsung kirimkan pertanyaannya di kolom komentar ataupun di tanda tanya di kanan. Sekarang aku mau coba ini ya Kak, bacain pertanyaan yang udah masuk di Instagram kita kali ini. Oke Kak, pertanyaan pertama datang dari Septiana Afdiah. Kak, bagaimana ya cara kita menanggapi pertanyaan masih perawan atau tidak bagi seorang perempuan? Mungkin Kak Nasya punya pengalaman serupa gitu atau bagaimana? Wow, I mean, aku kaget sih. Maksudnya masih ada orang kayak yang nanya hal yang sangat tidak sopan dan seprivasi itu gitu loh. Wow, I mean, ini aku kayak agak shock. Nah, kalau misalkan aku sendiri sih, alhamdulillahnya mungkin aku belum pernah say ditanya kayak gitu, dan I'm so sorry if that happened to you. Kalau misalkan kamu ngerasa pertanyaan itu sesuatu yang sangat menginvasi privasi kamu dan kamu merasa nggak nyaman, sewajarnya gitu merasa nggak nyaman, itu sesuatu yang understandable banget, karena itu sesuatu yang berhubungan sama privasi gitu kan. Maksudnya kayak apa urusannya nanya ke perawanan orang gitu loh. Kalau menurut aku gak usah dijawab, sesimpel gak usah dijawab. Kayak pertanyaan mengenai keperawanan itu gak ada apa konteksnya gitu, kayak itu bukan sesuatu yang pantas ditanyakan ke siapapun, bahkan dari sanak keluarga aja itu aneh sih. Kayak kita mau nanya ke adik kita, kamu masih perawan gak sih, atau misalkan sebagai orang tua gitu ya nanya kayak gitu, itu bukan sesuatu yang pantas untuk ditanyakan. Dan sebenarnya dalam konsep medis, keperawanan itu tuh juga bukan sesuatu yang bisa
yang bisa diukur gitu. Kalau misalkan secara medis kan kita ngomongin keperawanan itu sebagai selaput darah gitu ya, sebagai Yes. hymen. Tapi kita harus paham kalau misalkan keperawanan itu merupakan sebuah konstruk sosial juga. Karena kalau misalkan kita ngomongin hymen, selaput darah itu bentuknya macam-macam ada, dan apa ya, selaput darah itu tuh bukan sesuatu yang istilahnya menutup jalannya, jalan kepada lubang vagina kita atau kepada vulva kita, tapi sebenarnya itu tuh lebih kepada bagian yang melekat di daerah dekat pembukaan vulva kita gitu kan. Jadi itu bukan sesuatu yang completely menutup, dan karena otherwise like our period blood wouldn't like come out kan, darah haid kita kan nggak bisa keluar dong kalau kayak gitu. Jadi menurut aku secara medis keperawanan itu juga beda-beda, bahkan banyak orang yang juga lahir tanpa selaput darah gitu kan. Dan kita tuh harus pahamin dari sini kalau misalkan keperawanan itu adalah sebuah konstruk sosial yang diciptakan oleh budaya seksisme, misoginis, patriarkis untuk menanamkan purity culture gitu loh kepada perempuan, untuk menghakimi ke perempuan berdasarkan pendapat laki-laki seberapa pure, seberapa murni perempuan ini, dan seberapa layak perempuan itu untuk dinikahi atau dijadikan istri gitu ya, mungkin kalau misalkan secara tradisional. Jadi menurut aku keperawanan itu bukan sesuatu yang medis necessarily, dan apalagi kalau misalkan orang udah nanya masih perawan atau belum, itu sesuatu yang sangat invasif, itu sangat menginvasi privasi kita juga, dan menurut aku itu bukan sesuatu pertanyaan yang harus dijawab. Tapi menurut aku kalau misalkan kamu berada di lingkungan yang sayangnya masih menganut pemikiran bahwa keperawanan itu sesuatu yang sangat-sangat amat penting, dan kamu misalkan ngerasa kurang enak untuk menjawab seenaknya, menurut aku kamu bisa bilangin kalau misalkan pertanyaan itu bukan sesuatu yang pantas untuk ditanyakan, dan tidak ada urusannya orang itu menanyakan kamu terkait status keperawanan kamu atau enggak gitu. Jadi menurut aku kita sebagai perempuan gitu ya, kita sebagai perempuan tuh punya hak untuk menolak menjawab pertanyaan itu. Itu bukan pertanyaan yang pantas ditanyain ke siapapun, and we don't need to answer it when we don't want to. Gitu sih mungkin dari aku. Oke, oke. Mungkin ini ya, Kak, tadi yang nanya jawabannya bahwa kita punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut ya, Kak. Karena itu juga termasuk hal-hal yang nggak seharusnya juga ditanyakan gitu. Ya, dan mungkin ini ya, Kak, dulu memang banyak kayak tes-tes kedinasan yang masih mewajibkan harus adanya tes keperawanan itu. Tapi mulai sekarang aku juga cari beberapa sumber, sudah banyak tes-tes kedinasan ataupun militer yang nggak mewajibkan lagi untuk tes tersebut gitu. Iya benar, karena Ya. sebenarnya apa juga gitu loh hubungannya. Kalau misalkan kita mau ngomongin moral, ya kenapa laki-laki juga nggak dites keperawanannya? Kalau misalkan mau bilang kenapa, ya Benar. tapi kan laki-laki nggak bisa dites keperawanannya. Terus kayak what makes you think that you can do that to women dan gitu. Kalau misalkan secara medis udah ada bukti kalau itu juga nggak bisa dites ke perempuan, tapi toh masih ada pemikiran kalau itu bisa, sampai akhirnya sekarang itu bukan sesuatu yang wajib lagi gitu kan. Jadi menurut aku kita tuh ketika memahami keperawanan bukan hanya sebagai hal medis gitu, tapi itu harus dipahami juga sebagai konstruk sosial yang sangat damaging gitu impactnya kepada perempuan juga. Iya, benar banget. Setuju. Mari kita tidak menormalisasi hal-hal yang begitu lagi ya, teman-teman. Amin. Oke, Kak. Ini udah ada yang bertanya lagi nih, Kak. Dari Hadara Elvita mau nanya, gimana caranya Kak menegur pelaku pelecehan seksual yang tepat jika pelaku tersebut bukan orang terdekat Kak, atau hanya sekedar kenal aja gitu? Oke. Iya, mungkin ini sesuatu yang cukup sulit juga kali ya, karena kalau misalkan posisinya kita bukan teman dekat, kita akan merasa
lebih segan gitu untuk menegur mereka. Dan sebenarnya menurut aku yang perlu kita konsiderasi di sini juga adalah keselamatan kita gitu. Kalau misalkan kita menegur orang tersebut, apakah dia bisa meresponnya dengan baik atau justru kita malah dicap sebagai orang yang mengganggu mereka, dan itu bisa berpotensi terhadap keamanan kita sendiri gitu. That's not to say itu bukannya berarti kita nggak bisa tegas terhadap kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh orang itu, tapi mungkin dalam melakukan ini kita juga butuh alliance gitu, dan kita harus bergerak sesuai dengan perspektif korban juga. Kalau misalkan kita tahu korban itu siapa dan kita tahu apa yang terjadi gitu, atau fakta bahwa dia itu benar pelaku dari kekerasan seksual ini, mungkin kita bisa pertama-tama approach korbannya dulu, kita bisa deketin korbannya dulu, kita bisa tanya gimana perasaan mereka, apakah mereka baik-baik aja, apakah mereka mau memproses hal tersebut sebagai kekerasan seksual. Halo, sepertinya suara Kak Nasya hilang ya? Kita ucuk-ucuk negur si pelakunya, terus pelakunya jadi mikir, oh mungkin korban cerita-cerita, terus yang akhirnya kena imbas korban sendiri gitu. Jadi karena posisi kita di sini sebagai bystander, kita harus mastiin kalau misalkan langkah apapun itu yang kita ambil, korbannya nggak apa-apa dengan hal tersebut. Dan ketika kita bergerak melalui terkait hal ini gitu ya, ada pentingnya juga untuk membangun aliansi. Jadi lagi-lagi dengan persetujuan korban, mungkin kita bisa juga melaporkan kasus ini dengan lembaga seperti Hope Helps, atau misalkan lembaga bantuan hukum terkait, atau melaporkan hal ini ke otoritas yang lebih yang lebih berwenang gitu, dan bergerak dengan korban untuk menegur atau misalkan mensomasi pelaku gitu loh. Jadi biar kita di sini aman, korban aman, dan penindakan terhadap kasusnya juga bisa lebih tegas gitu. Oke, menarik nih. Maksudnya kayak mungkin kita kesel, mungkin kita marah dengan perlakuan gitu, tapi lagi-lagi jangan sampai gegabah ya Kak. Kita Iya, juga harus benar banget. memperhatikan keamanan diri kita sendiri maupun korban gitu. Iya, Yang pertama-tama kalian ya mungkin kita akan kayak sulit akan kayak mau mengancam dia atau apa. Malah kebalikannya nanti malah kita yang diancam atau korbannya yang kena gitu kan. Oke, benar banget. uh, obrolan kita malam hari ini udah menarik banget Kak. Aku coba ini ya. Oke, ada satu lagi Kak yang nanya nih. Nah, ada nggak sih Kak, misalnya kalau Kak Nasya sendiri di kampus UI gitu, gimana caranya ketika ada perlakuan atau pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang menimpa kita, bagaimana kita melaporkannya gitu? Kalau di lingkungan kampus yang Kak Nasya ketahui. Oke. Nah, mungkin sampai saat ini setiap kampus gitu ya masih beda-beda cara pelaporan kasus kekerasan seksualnya. Kalau misalkan di kampus kalian itu udah ada Hope Helps, kalian mungkin bisa cari aliansi atau kuasa hukum ke situ dulu gitu. Jadi pihak dari Hope Helps ini juga ngebantu kalian untuk mendampingi ke pihak satgas kekerasan seksual gitu di kampus kalian. Sekarang berdasarkan amanat Permendikbud nomor 30 tahun 2021, harusnya di kampus itu sudah dibuat panitia satuan pelaksana tugas anti kekerasan seksual kan, Satgas kekerasan seksual gitu, Satgas KS. Nah, jadi seharusnya kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu bisa dilaporkan ke situ berdasarkan prosedur yang tertera di Permendikbud itu sendiri gitu. Jadi dan sebisa mungkin juga sebagai mungkin kita teman korban gitu, atau kita tahu kalau misalkan kekerasan seksual itu terjadi ke teman kita bisa mempersiapkan korban sebelum kita melaporkan kasus gitu. Karena menurut aku in practice, dalam praktiknya yang sering terjadi itu ketika kasus kekerasan seksual kita laporkan, karena korban itu masih sangat trauma dan juga belum bisa istilahnya sedikit tenang atau bernamai dengan dirinya untuk memproses kasus itu, karena emang sesuatu
yang berat kan gitu. Sewajarnya itu sesuatu yang berat. Korban itu mungkin lupa kronologinya, atau korban mungkin tidak yakin sebenarnya apa yang terjadi gitu, karena dia udah deeply traumatized and actively tries to forget gitu what actually happened. Atau bisa juga pertengahan kasus korbannya nggak yakin kalau harusnya tuh dia ngelaporin atau enggak gitu. Atau misalkan dalam kasus di mana si pelakunya itu mantan pacar, atau saat melecehkan korban itu statusnya sebagai pacar, juga banyak korban yang rasa nggak enakan gitu. Aduh, masih apa ya, mungkin ada rasa attachment gitu, masih ada kayak toxic attachment antara korban dan juga pelaku, yang bikin korban merasa apa ya, termanipulasi gitu oleh perkataan atau perlakuan pelaku gitu, especially dalam melaporkan kasus. Jadi kalau misalkan sebelum melaporkan gitu, kita harus itu bisa melaporkan ke Satgas KS atau misalkan lembaga seperti Hope Helps gitu ya, sesuai dengan amanat Permendikbud itu. Cuman kalau misalkan dalam preparation korban, kita coba bener-bener ngobrol gitu, kayak have a one on one ke korbannya. Dan kita juga sebagai pendamping, kita harus bisa mencatat kronologi yang dibilangin dari korban ini secara jelas, secara runtun, dan secara detail juga. Kalau misalkan ada alat bukti kayak chat, video, atau orang yang maksudnya kayak prospektif saksi gitu, kayak calon saksi yang bisa kita bawa ke ad hoc meetingnya atau pengadilannya, itu dicatat namanya, dicari gitu. Itu tuh penting banget, karena itu merupakan bukti pendukung juga yang bisa menegaskan kalau kekerasan seksual tersebut terjadi di korban. Dan yang paling penting itu tentunya mental dari korban sendiri sih. Kita harus bener-bener tanya korban apakah mereka yakin gitu. Dan yakin ini bukan dalam artian kita nggak yakin sama kemampuan korban, tapi kita pengen mereka untuk bener-bener siap gitu. Kalau misalkan korban belum siap, it's okay, let's ikutin timeline dari korban sendiri, karena kan at the end of the day itu kasus mereka kan, itu sesuatu yang terjadi ke mereka, bukan ke kita. Jadi kita harus ingat juga gitu. Dan kita juga harus paham kalau misalkan at the end of the day tiba-tiba korban nggak pengen melanjutkan kasusnya gitu. Kita nggak boleh kita jangan sampai jadi pihak yang malah ngejudge korban atau misalkan meremehkan kekerasan seksual yang terjadi ke korban gitu. Makanya aku tuh miris banget pas kayak kemarin Lesti Kejora ngelaporin KDRT terus berakhir damai, padahal kan kita tuh, dan banyak banget netizen Indonesia tuh yang gampang gitu loh buat ngejudge, taunya damai, ngapain gue capek-capek ngebelain lo. Ya nggak juga, kita kan nggak tahu damainya kenapa. Emang itu keinginan Lesti sendiri, siapa orang di balik layar itu kita nggak tahu kan. Jadi kita ketika ada korban yang memutuskan untuk memberhentikan kasus, kita juga jangan jadi pihak yang seenaknya judging korban. We don't know what they've been through. It's a very traumatic experience potentially, and most of the time it is. Jadi sebisa mungkin kita juga harus memiliki banyak empati gitu, empati terhadap korban sendiri. Dan menurut aku dalam praktik aku dulu sangat ada perbedaan yang cukup signifikan sih antara kasus kekerasan seksual di mana korbannya itu masih ragu dan masih sebenarnya belum siap gitu untuk melaporkan, dan korban yang benar-benar udah muak dengan pelaku dan dia ingin cepat menyelesaikan kasusnya gitu. Dalam pengalaman itu aku menemukan kalau korban yang lebih siap itu mereka juga bisa lebih tenang contohnya dalam kayak menjelaskan apa yang terjadi ke mereka, dan mereka tahu apa runtunannya, apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi ketika korban ini sudah lebih siap untuk melaporkan kasus, ditambah dengan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, itu juga bisa istilahnya mendukung mental korban gitu, dan meyakini korban kalau iya ini tuh sesuatu yang pantas untuk dilaporkan, seperti itu sih. Benar-benar setuju banget. Mungkin kalau teman-teman, aku sedikit merangkum ya dari apa yang Kak Nasya tadi bilang, bahwa kalau teman-teman berada di lingkungan kampus, teman-teman bisa melaporkan ke Satgas. Harusnya beberapa kampus sudah punya Satgas kekerasan ya seksual, ataupun di beberapa univ sudah ada komunitas Hope Helps yang bisa teman-teman akses gitu. Bisa cari di Instagram gitu. Nah, kalau di sini teman-teman misalnya dapat cerita nih dari temennya yang pernah terkena atau pernah dilecehkan secara seksual, teman-teman bisa dengan
langkah pertama yaitu mendengarkan dulu, dengarkan aja apa yang dia ceritakan. Kemudian kalau memang ya kemampuan kita nggak selalu mampu untuk menolong teman kita tersebut, lalu link, cari di mana dia bisa mengakses atau melaporkan kasusnya tersebut gitu. Tapi tetap hargai ya Kak, tadi Kakak Nasya bilang tetap hargai perspektif korbannya. Apakah dia ingin melaporkan, sejauh mana dia keinginan dia gitu. Oke. Seru banget obrolan kita kali ini Kak, dan dapat insight baru. Nah, karena waktunya sudah mepet banget, aku ingin sedikit ini Kak, narik kesimpulan dari Instagram live kita hari ini gitu. Tadi kita bicara bahwa apa sih itu kekerasan seksual gitu, yaitu suatu perlakuan verbal maupun fisik yang dikenakan pada seseorang dengan paksaan, seperti halnya banyak banget bentuknya dan banyak hal yang kadang nggak kita sadari gitu. Contohnya tadi sekecil yang mungkin kita anggap sekecil kita komen di postingan artis atau di Zoom webinar kita bilang bahwa cantik banget sampai buat aku melek gitu, bahwa ya kamu boleh aja mengapresiasi orang lain tapi secara konteks yang jelas gitu, jangan merambat ke bikin melek. Nah, maksud bikin melek tuh apa gitu. Dan setelah kita tahu nih sebenarnya hal itu termasuk pelecehan, ya jangan kita normalisasi ya. Nah, seperti tadi Kak Tasya juga memberikan beberapa tips kalau kita sedang berada di keadaan ada orang yang seperti mengutip kita atau membuat kita nggak nyaman dengan perlakuannya. Yang pertama dan yang terpenting, cari tempat aman dulu gitu. Nah, kemudian setelah itu cerita ke orang terdekat. Mungkin kita kalau lapor nggak berani atau nggak punya kemampuan untuk langsung melapor, bisa cerita ke orang terdekat dulu, dan mungkin dia bisa menemani kita untuk segera melaporkan ke otoritas terdekat gitu. Oke, nggak terasa nih Kak, waktu kita sudah mau habis. Sekian kesimpulan tadi, mungkin Kak Nasya boleh nih berikan closing statement untuk IG Live kita malam hari ini. Oh iya, boleh banget. Pertama-tama terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang udah tune in sampai live-nya selesai. It's a very fun talk, dan aku senang juga kepada teman Sintas dan juga Wiloka yang udah nyediain platform ini. Lelucon itu sesuatu yang harusnya dianggap lucu oleh semua pihak, dua belah pihak, tiga belah pihak, semuanya tuh bisa paham kalau itu lelucon. Dan kalau kita pintar bercanda, kita juga pintar mengakses di mana, kapan harusnya kita bercanda. Jadi kita juga harus jadi manusia yang bijak, jadi manusia yang penuh dengan empati, dan tidak membercandakan hal-hal yang sensitif seperti kekerasan seksual sendiri. Karena at the end of the day, nggak ada yang lucu tentang kekerasan seksual. Itu bukan bahan yang sepatutnya dijadikan bahan lelucon gitu. Jadi semoga kita semua bisa menjadi manusia yang lebih bijak dalam bercanda. Gitu sih. Oke, terima kasih. Super banget closing statement dari Kak Nasya hari ini. Aku juga mewakili dari teman Sintas dan Milik Workshop. Terima kasih banyak Kak sudah hadir di IG Live kita malam hari ini gitu. Mungkin dari awalnya tadi ada sedikit kendala, tapi kita tetap bisa menikmati dan enjoy di IG Live kita kali ini. Terima kasih Kak Nasya, selamat malam. Malam. Terima kasih juga Kak Putri. Oke teman-teman, kita udah di penghujung IG Live nih, dan mungkin teman-teman ada yang dapat insight baru dari apa yang kita dapatkan hari ini gitu. Dan kalau teman-teman pengen tahu nih info-info selanjutnya, info-info tentang konten-konten pelecehan seksual, kekerasan seksual, edukasi terhadap hal tersebut, dukungan ke penyintas, teman-teman bisa follow Instagramnya teman_sintas untuk tahu info kegiatannya dan konten-konten lainnya. Oke, aku Putri Hafisya, mohon maaf apabila ada salah perkataan dan perlakuan. Aku akhiri IG Live kita malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih.